membahas tentang bagaimana cara melakukan backup dan juga restore pada database MySQL. Sebelum kita masuk ke bagian praktikum, kita akan membahas sedikit hal terkait dengan teori dari backup dan restore. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu backup dan restore. Backup dan restore adalah proses untuk membuat file salinan dari database yang ada di server. Backup ini dibuat seolah-olah mengeluarkan database tersebut dalam bentuk file, di mana bentuk file itu bisa dijadikan sebagai referensi jika terjadi kegagalan sistem atau bencana dalam database servernya. Kegagalan sistem tersebut bisa seperti 1. Aliran listrik putus, yang dapat mengakibatkan hilangnya informasi yang ada di memori utama atau register. Kedua, kesalahan operator, di mana operator atau pengguna melakukan kesalahan operasi yang tidak disengaja. Ketiga, kesalahan perangkat lunak yang dapat mengakibatkan hasil pengolahan tidak benar, informasi yang disajikan ke user salah, dan basis data menjadi tidak konsisten. 4. Disk rusak, yang dapat mengakibatkan hilangnya informasi atau rusaknya basis data yang ada di dalam disk. Backup dan restore ini merupakan dua jenis operasi terhadap basis data yang fungsinya berbeda, tetapi memiliki ketergantungan satu sama lain. Restore atau recovery adalah operasi untuk mengembalikan database ke bentuk terakhir kali di backup. Banyak cara untuk melakukan backup basis data. Isi dari backup adalah, yang pertama, penjelasan tentang backup itu sendiri. Kedua, perintah menciptakan database dan tabel atau create table. Ketiga, perintah menyisipkan record ke tabel atau insert into. Salah satu cara melakukan backup menggunakan program MySQL Dump yang berlokasi di disk C, sampp MySQL bin. Ini merupakan lokasi sampp yang ada di disk C. Kita akan lihat folder yang namanya MySQL. Kemudian kita klik, dan ada folder yang namanya bin. Kalau kita lihat dari banyaknya file di sini, maka ada yang namanya MySQL Dump. Maka di lokasi inilah kita akan melakukan backup pada database yang kita miliki. Agar lebih mudah dipahami, kita akan langsung kepada praktiknya. Langkah pertama, kita pilih sampp, kemudian mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita mengaktifkan cmd dan mengetik cd sampp MySQL bin. Lalu kita masuk ke database urut. Kemudian show database untuk melihat database apa saja yang kita miliki pada cmd ini. Nah, di sini database yang kita miliki ada berbisnis, DB akademik, DB resep, DB SMP, DB travel, dan DB unika. Sebelum melakukan backup, kita terlebih dahulu exit dari MySQL urut. Lanjut, kita akan ketik MySQL dump min urut, kemudian min2 all, min database panah kanan dengan nama filenya semua database.sql. Jika tampilannya seperti ini, artinya kita sudah berhasil. Kita buka folder, kemudian klik sampp, cari MySQL, kemudian bin. Kita cari file dengan nama semua database yang sudah kita backup sebelumnya, dan di sini sudah ada tertera. Untuk memastikan tampilan dari isinya, kita klik kanan. Kita pilih Open with Notepad. Ini merupakan keseluruhan dari database yang ada di cmd kita yang disatukan ke dalam satu file.
Kemudian bagaimana cara kita untuk membackup hanya satu database saja? Caranya, kita ketikkan MySQL dan min databases DB Academic panah kanan DB Academic .SQL. Terjadi kesalahan, kita ulang kembali. Jika sudah berhasil, kita lihat folder kita dan cari DB Academic yang sudah kita backup, kemudian sudah ada nama DB Academic di folder bin. Kita open with Notepad untuk lihat isinya. Dan semua yang ada di dalam isi dari DB Academic sudah disatukan ke dalam satu file. Ada tabel mahasiswa, ada juga tabel mata kuliah yang merupakan record-record dari DB Academic yang sudah kita ciptakan di video sebelumnya. Kita kembali ke CMD. Selanjutnya kita akan backup 3 database sekaligus. Kita ketikkan MySQL dan min urut, min database, dua dari database tersebut salah satunya kita pilih DB Academic. Dan satu lagi kita pilih DB Unica. Kemudian panah kanan kita akan membuat nama filenya 2 database .SQL. Tampilannya sudah berhasil, kita pilih folder. Maka di sini 2 database sudah tertera pada folder bin yang baru saja kita ciptakan dari CMD. Kita klik open with Notepad. Di sini sudah ada database akademik dan juga database Unica. Selanjutnya bagaimana cara kita backup hanya tabel saja. Sekarang sebelumnya kita sudah membackup database, kini kita akan membackup tabel. Sebelum itu kita kembali ke MySQL urut, kemudian show database. Kita akan melihat tabel apa saja yang ada di DB Academic yang merupakan database yang sudah kita ciptakan di video sebelumnya. Di sini tabel kita ada tabel dosen, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Untuk backupnya, kita terlebih dahulu exit. Kemudian kita ketikkan MySQL dump, min urut, DB Academic, tabel dosen, panah kanan dengan nama file tabel dosen juga .SQL.
Kemudian kita cek folder, maka sudah tercipta suatu database tabel dosen. Lalu kita ketik kembali MySQL DAM min urut, lalu kita ketikkan DB Academic tabel mahasiswa dengan nama file tabel mahasiswa.sql. Kita ketik kembali MySQL DAM, kita ketik MySQL DAM DB Academic tabel mahasiswa panah kanan tabel mahasiswa.sql. Kita cek folder, kita bisa melihat tabel mahasiswa sudah tercipta. Kita kembali ke CMD, lalu kita ketikkan MySQL DAM min urut DB Academic tabel mata kuliah, kemudian panah kanan dengan nama file tabel mata kuliah .sql. Di sini sudah tertera tabel mata kuliah. Kemudian kita akan membackup 3 tabel tersebut sekaligus ke dalam satu file. Kita ketik DB Academic, tabel dosen, tabel mahasiswa, kemudian terakhir tabel mata kuliah. Panah kanan nama filenya kita buat 3 tabel .sql. Maka di sini sudah tertera suatu file dengan nama 3 tabel yang baru saja kita ciptakan. Selanjutnya ada cara lain untuk merestore suatu file selain di CMD, yaitu dengan menggunakan phpMyAdmin. Langkah pertama, kita masuk ke dalam Google Chrome. Kemudian kita ketik localhost phpMyAdmin. Kemudian kita pilih export pada bagian atas. Kemudian kita pilih export. Kita bisa klik folder untuk melihat DB Academic yang sudah kita ekspor. Lalu bagaimana jika kita hanya mengekspor satu tabel saja? Misal kita pilih tabel mahasiswa, kemudian kita pilih export. Sama seperti DB Academic sebelumnya, kita klik export, maka tabel mahasiswa akan terunduh dengan sendirinya. Untuk mengeceknya kita klik folder, maka di sini sudah ada tabel mahasiswa yang baru saja kita ekspor. Demikianlah video dari saya tentang bagaimana cara backup dan juga restore database pada MySQL.